Ini udah pindah yang sekian kalinya ya. Pindah-pindah terus nih. Halo sobat semua, kembali dengan saya Lutfi di channel Kopi Lunak. Video kali ini sebenarnya saya cuma pengen ngasih tahu kalau kedai usaha saya ya, Coffee and Stick, sekarang sudah pindah lagi ke tempat yang baru dari tempat sebelumnya ya. Ya paling sekitar berjarak 100 meter lah, nggak terlalu jauh. Ini udah pindah yang sekian kalinya ya. Pindah-pindah terus nih, cuma memang situasional sih emang, karena memang kita melihat sebuah peluang ya, kayak di tempat yang baru ini kayaknya sih kita lihat lebih rame dari sisi lokasi kan emang pinggir jalan ya. Di tempat ini di Jalan Veteran Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Palingan di video ini saya cuma pengen nunjukin aja sih kalau lokasinya Coffee and Stick sudah di tempat yang baru, terus juga memang ada beberapa menu ya yang kita sajikan di sini. Itu memang menunya nggak beda jauh sih dengan menu yang di tempat sebelumnya ya. Cuma ada penambahan sih, kayak di sini kita sekarang ada stick ayam premium dengan bumbu spesial tentunya, dan juga ada nachos, tortilla chips dicampur dengan beef dan saus mayones ya. Kalau menurut kopi yang lain sih ada ya, kayak kopi aren, mochaccino, vanilla latte, dan ada juga salted caramel latte ya. Jadi memang di sini kita sajikan menu-menu terbaik ya dari Coffee Series, berbasiskan kopi espresso yang sudah kita buat menggunakan espresso ya. Jadi kopinya tentunya pilihan, dan rasa kopinya juga enak lah. Kalau lihat dari harga sih tentunya untuk wilayah sini ya masih bisa dibilang affordable ya. Jadi bisa menyasar semua kalangan gitu kan. Cuma di sini tetap kita buka dari jam 1 sampai dengan jam 9, dan di sini memang sekarang yang jaga kebetulan saya ya. Jadi kalau Sabtu Minggu kan libur ya, jadi kita kalau weekdays memang ada sebuah pekerjaan yang kita lakukan gitu kan. Tapi di weekend ini saya yang jaga untuk yang kita coba lihat aja ya kayak gimana sih lokasinya, atau mungkin kayak gimana sih kedainya. Yuk kita lihat yuk. Seperti ini sob, untuk lokasinya memang pinggir jalan banget ya. Jadi tadi saya bilang lalu lalang kendaraan lumayan ramai gitu ya, terutama di sore hari. Dan memang kebanyakan di sini kan memang karyawan pabrik ya. Jadi mungkin ada yang penasaran seperti apa menu-menu yang kita sajikan, kopi dan stick ayamnya. Jadi mereka juga saya cobain mampir ke sini gitu. Seperti ini untuk bagian dalamnya ya. Sini memang ada bangku ya, kita sajikan di sini bisa serbaguna sih. Ini ada menunya juga. Menu-menunya, sorry kebalik. Seperti ini. Untuk menunya sendiri yang sudah saya tadi jelasin ya, ada dimsum juga, ada stick ayam, silin, dan juga ada menu berbasis kopi ya. Tapi buat yang nggak suka kopi juga ada sebenarnya. Kita sajikan juga berbasis coklat ya, milky bang bang. Ada juga mochaccino gitu, ada campuran coklatnya ya gitu. Terus seperti ini tadi bangkunya ya, tadi mejanya buat customer, bisa buat kita untuk pergunakan juga untuk naro bumbu-bumbu atau mungkin saus, dan juga menu yang udah kita bikin. Di sana ada kompor ya, jadi nanti di sini bisa kita pakai sih buat display produk juga sebenarnya gitu. Terus di sini ada bangku ya, bangku tong masih kita pergunakan seperti ini. Juga di sebelah sini ini juga ada bangku tong juga. Jadi customer yang mampir bisa makan di sini, dine in ya. Mau ngopi santai bareng temennya, atau mungkin baru aja lewat terus kepo juga mau nyobain menu-menu kita, bisa duduk di sini untuk menikmati hidangan kita gitu ya. Oke, terus seperti ini sih. Sana ada tempat untuk cuci tangan ya. Di depan ya kelihatannya seperti ini ya, standar lah ya untuk kios pada umumnya gitu. Sebenarnya
di belakang sana itu sebenarnya ditutup dengan gorden ya, jadi kita setting semacam studio-studioan gitu ya, studio bisa untuk foto, bisa untuk video, bisa untuk syuting, pokoknya syuting apa ya mungkin kayak ini kan bikin konten ya, bikin konten juga bisa kita di tempat yang lebih proper, jadi kita sediain ada lighting dan juga ada propertinya lah ya, seperti itu. Atau mungkin buat live streaming juga bisa kali untuk menu-menu apa namanya kayak dia some frozen, atau mungkin nggak cuma makanan minuman, tapi bisa juga untuk usaha kita kayak usaha apa namanya pakaian, atau mungkin usaha hijab gitu kan, bisa kita pergunakan tempat yang kita udah setting nantinya untuk live streaming, live shopping seperti itu ya. Tapi belum sih, belum. Terus apa namanya seperti ini tampilan depan ya. Tadi ini kompor ya. Ini kompor ada dua ya, kompor apa namanya, kompor untuk grill sama ada kompor untuk memanaskan atau menggoreng ataupun menumis. Bisa kita pergunakan kompor ya untuk goreng-goreng, dan juga untuk grill sticknya bisa menggunakan alat pemanggang tersebut ya. Jadi seperti itu, dan lokasinya apa namanya situasi jalanannya seperti ini, cukup ramai ya sob. Di depan kita pakai juga untuk banner seperti itu, banner untuk yang mengarah ke jalan supaya customer yang kebetulan lewat bisa lihat dan bisa mampir gitu ya. Oke. Seperti itu sob. Apa namanya, kondisinya lagi sekarang tuh pukul jam 2 siang ya, jadi memang kondisi keramaian jalanan juga belum begitu kelihatan ya. Biasanya sih sore sih, sekitar jam setengah 5, jam 5 tuh udah mulai karyawan pabrik tuh pulang gitu, jadi cenderung lebih ramai dari biasanya gitu. Terus di depan memang ada banner yang kita udah apa namanya udah pasang gitu ya, dan samping situ juga ada banner juga tuh, banner lama sih, jadi kita manfaatin aja biar sekaligus apa namanya di atas kan memang ada atap ya, kanopi gitu, biar air hujan juga nggak sampai nyiprat ke dalam ya. Nah, di situ juga ada kompor gitu, seperti itu. Jadi memang di sini rame ya, tadi saya bilang kalau sore pagi tuh rame. Terlebih dekat sini tuh memang ada perumahan baru ya, perumahan dari Paramount kalau nggak salah. Jadi memang perumahan baru gitu, jadi asumsinya sih ke depan bakalan rame sih daerah sini gitu. Ini aja udah cukup rame ya, banyak kita lihat kalau lalang motor juga gitu, ada mobil juga gitu. Dan apa namanya sebenarnya ini kiosnya kan kios baru ya, sebenarnya juga di sini baru seminggu ya, jadi orang mungkin belum begitu apa namanya aware juga ada kehadiran Coffee'N Six di sini. Mungkin next apa namanya seiring berjalannya waktu mungkin orang banyak lewat, jadi tahu apa aja menu kita, jadi kita bisa apa namanya tetap konsisten untuk jam bukanya, semoga lebih ramai lagi ke depan gitu sih. Jadi seperti inilah kondisinya. Kalau saya lagi jaga nih, biasanya kadang gantian juga sama istri itu untuk jaga kios. Tapi yang pasti tetap semangat ya kita dalam menjalankan usaha, jangan pernah menyerah, dan apa namanya tetap konsisten dan sajikan kualitas yang terbaik buat customer gitu. Karena bagaimanapun juga bisnis itu kan tumbuh ya. Jadi makin lama orang tahu dari mulut ke mulut, akhirnya beli dari yang sehari cuma ada 2-3 orang yang beli, harapannya besok-besok dengan orang tahu menu kita sajikan yang terbaik, harganya juga affordable, sehingga ke depan harapannya sih bisa lebih baik lagi yang beli ya. Jadi bisa lebih apa namanya kuantitas orang yang datang dan yang pesan juga lebih banyak gitu. Seperti itu sih paling apa ya, sebenarnya saya cuma pengen sharing-sharing aja ya, sekalian kenalin kios di tempat yang baru gitu kan. Ya paling di sini rutinitasnya adalah ketika baru buka kita harus pastikan cup sealer jangan sampai plastiknya udah banyak yang bolong ya. Jadi kita apa namanya setel cup sealer itu supaya juga ready buat kita press ketika ada yang beli gitu. Tadi sempat sebenarnya ada yang beli, jadi saya juga sambil apa namanya ngebetulin tadi ada sedikit masalah di bagian gulungan cup sealer gitu. Jadi yang pasti sudah datang buka kios, yang hal yang pertama tentunya
kita rapi-rapi, kita nyapu, kita ngepel, kita susun meja, kursinya, terus bahan-bahannya juga kita cek, ya sampai ada yang expired dan seterusnya ya gitu. Oh ya sob, beberapa waktu lalu saya juga datang ya ke event pameran kopi ya, jadi eventnya menarik banget tuh sob. Tuh buat para pecinta kopi, mau yang hanya sebatas penikmat ataupun mereka yang memang mau mulai usaha, kayak wajib banget datang deh. Kalau emang tahun ini belum datang, tunggu tahun depan. Jakarta Coffee Week. Jadi kemarin acaranya kemarin di SBSD gitu ya. Saya ketemu apa namanya, banyak sih. Ada barista-barista, ada para expert di bidang kopi, terus juga ada vendor-vendor supplier F&B gitu. Menarik banget dan kita bisa tanya-tanya di sana gitu. Dan sebenarnya untuk jualan ya di tempat seperti ini gitu, kalau bisa memang bahan-bahan itu yang sesuai dengan budget kita ya. Artinya kita harus tahu juga target pasar kita siapa. Misalkan kalau di sini kan target pasarnya memang ada beberapa karyawan-karyawan ya, karyawan pabrik gitu. Jadi atau mungkin ada sih sebagian, tapi nggak banyak sih kayak mahasiswa. Mungkin yang lewat aja sih. Dan ini jauh dari kampus juga sebenarnya. Tapi mungkin sasarannya memang warga sekitar, para apa namanya kendaraan dan juga kepada mereka ya, pabrik, karyawan pabrik gitu. Kita bisa menekan HTP, harusnya harga semakin murah, asumsinya semakin banyak yang beli gitu. Nah kemarin tuh di Jakarta Coffee Week menariknya ada paket pembelian untuk es kopi susu gula aren. Itu harga 120.000 dari harga 135.000 kalau harga normalnya ya. Dan udah lewat Jakarta Coffee Week, artinya memang harga sudah harga normal. Tapi apa namanya, sebenarnya saya beli juga kemarin tuh. Jadi di rumah memang ada bahan-bahannya, saya belum coba juga. Mungkin nanti bisa buat bahan ide konten ya. Bagaimana menggunakan creamer, bubuk creamer, menggunakan gula aren cair, sama ada biji kopinya yang saya belum lihat sih biji kopinya kayak gimana itu. Kayaknya masih bentuk beans tapi udah di roasting gitu. Dan itu katanya apa namanya, ketika kita sajikan untuk satu cup itu HPP 5.000. Jadi otomatis mungkin dengan HPP 5.000, saya belum tahu sih, belum hitung-hitung juga ya secara detail gitu untuk apakah itu hanya bahannya aja, apa belum menghitung biaya cup, biaya label segala macam gitu. Dan itu harga 5.000 sih kalau menurut kemarin ya yang jaga booth. Jadi harganya 5.000 ya bisa aja dijual 8.000, dijual. Makanya kenapa mungkin ada kopi keliling ya yang dijual biasanya di ibu kota sih. Saya lihat ada yang jual kopi keliling itu harga 8.000 dan itu rasanya cukup enak gitu, creamy, terus juga kopinya juga nikmat, mantap. Bisa harga 8.000, berarti kan bahan yang dipakai juga kan tentunya bahan yang affordable ya dari sisi komposisinya gitu. Nanti next saya bisa bikin konten terkait apa namanya, penyajian es kopi gula aren ya, menggunakan bahan-bahan tadi ya, bahan-bahan yang nggak pakai susu HT tuh, hanya pakai creamer aja. Karena sebelumnya juga ada yang bertanya ya, ada nggak sih penggantinya, kalau nggak salah ada yang nanya juga di komentar, apa namanya, ada nggak sih pengganti susu HT untuk minuman es kopi susu gula aren gitu. Dan ternyata memang ada ya bubuk creamer yang bisa kita pakai. Jadi takarannya berapa, nanti kita coba lihat ya berapa, tapi yang pasti dengan bubuk creamer terus ada kopinya sama gula arennya itu udah bisa kita sajikan untuk penjualan. Oke. Sambil nunggu nih, tadi sih kebetulan ada yang beli ya, baru satu orang, alhamdulillah ya. Dan ini buka dari setiap hari buka, kita usahakan buka setiap hari dari jam 1 sampai jam 9 malam. Kita ada juga di GoFood, Coffee and Stick ya. Mungkin itu saja pengenalan untuk video kali ini ya. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat buat sobat-sobat semua. Ikuti terus channel Kopi Lunak. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya sobat bisa mendapatkan pemberitahuan kalau ada video terbaru dari channel ini. Sekian saja dan sampai jumpa di video berikutnya.